dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara pelantikan, pengambilan sumpah dan serah terima jabatan Wakil Rektor 1, 2, dan 3 periode 2018-2022 Universitas Islam Negeri Al-Hadiri Banda Aceh, Senin 16 Juli 2018 dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahu al-bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-karimul mannan. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts bi afdalil adyan. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi dawil fadli wa ikhwan. Yang kami hormati guru-guru kami, para guru besar universitas, Bapak Senat, wabil khusus para wakil rektor 1, 2, dan 3, baik yang baru dilantik maupun yang lama, para dekan, para wakil dekan, direktur program pasca sarjana, ketua prodi, ketua pusat, balai lembaga, ketua unit, kado, kapa, kasubag, beserta staf, tamu undangan kami, hadirin dan hadirat yang hormat. Terutama kita menanyakan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sore yang cerah ini dapat melaksanakan sebuah agenda yang sangat monumental, yaitu pelantikan para wakil rektor UIN Al-Hadiri. Salam pilih salam adalah saya ingin tahibah ilmu alam besar Muhammad SAW kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Kita baru saja menyaksikan acara yang sangat hikmat, acara pelantikan jabatan para wahid yang baru. Kami menyampaikan selamat pada yang baru dilantik, dan kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih serta apresiasi yang luar biasa dari para wakil rektor yang lama yang telah memberikan kontribusi dalam bidang akademik, kelembagaan, administrasi keuangan, dan juga mahasiswa serta kerjasama, dan juga bidang-bidang lain yang luar biasa sudah digerakkan oleh dua orang sahabat saya. Yang pertama adalah Bapak Muhibur Tawari, yang sejak dulu memang menjadi teman sejati, berarti bahwa sejak kita menggerakkan roda kegiatan prodi jurusan TKI, sahabat-sahabat, kalau seperti TKI bukan tenaga kerja Indonesia, tapi Tarbiyah Pendidikan Islam. Saya pernah beberapa bulan di sana, tidak banyak. Setelah itu kita untuk menjadi tukang fakultas Tarbiyah juga bersama sahabat saya Pak Yudi dan juga Pak Lutfi sebagai wakil rektor 2. Saat itu juga di wakil rektor 1 bersama kami dengan Pak Lutfi. Kami mohon doa dan dukungannya Pak dari Pak Yudi dan juga Pak Lutfi yang tadi pada hari asal surga yang berada di Padang, dan dari pagi menyampaikan salam dan permohonan maaf dari saya. Memberikan transfer pengalaman, pengetahuan, dan juga mungkin kiat-kiat yang selama ini dilakukan. Alhamdulillah banyak hal kita lakukan, banyak hal kita kembangkan untuk lembaga ini. Tolong dianggap ini diberikan arahan dan bimbingan. Saya kira di antara para wakil rektor sebelumnya dan para wakil rektor sekarang lebih senior Bapak.
Cocok. Pak Gun murid langsung bahasa Inggris saja. Tiga Pak. Ini sesuatu yang indah terjadi. Sebuah ungkapan guru dan murid. Seperti kemarin saya sebutkan di sini dalam kisah sambut antara rektor lama dengan rektor yang baru. Umil mu'allimi wa fihi tadila kadal mu'allimu ayyaduna rasulullah. Berdirilah dan hormati guru, karena guru hampir-hampir mendekati posisi rasul. Sayyidina Ali karamallahu wajhahu juga mengatakan, ana abdu liman 'allama al-harfa wahida. Kenapa saya sebutkan ini? Saya menjadi hamba dari orang yang mengajarkan saya. Kosa kata saja. Itu saya sebutkan. Akhlakul karimah perlu kita kedepankan. Interaksi kita di sini adalah berdasarkan nilai-nilai keteladanan. Dan kita berkomunikasi dengan baik sama keluarga besar. Sebagaimana keluarga, sakit kita terasa bagi yang lain, sakit yang lain terasa bagi kita. Inilah yang saya harapkan. Bapak Ibu sekalian, zaman berubah dengan cepat. Perkembangan iptek datang silih berganti. Terlebih di era terkini, maka harus diimbangi dengan kreasi dan inovasi serta lompatan-lompatan yang diisikan dalam kerja kita, terobosan-terobosan yang lebih realistis dan juga rasional. Sekarang kita tahu persis bahwa kita berada pada posisi era revolusi 4.0. Segala hal menjadi tanpa batas dengan penggunaan daya komputasi yang unlimited, internet, teknologi digital yang masif sebagai tulang punggung pergerakan konektivitas manusia dan mesin yang mendisrupsi berbagai aktivitas manusia. Perguruan tinggi dan UIN Arab secara keniscayaan haruslah merespons secara cepat dan tepat oleh seluruh komunitas kampus, terutama para warek yang baru saja dilantik pada hari ini. Persaingan yang makin ketat mengharuskan kita sebagai penyelenggara pendidikan tinggi Islam untuk mampu menghasilkan lulusan yang bermutu, berdaya saing, dan yang terpenting adalah berdaya saing. Kita harus bekerja sama saat bahu-membahu membangun basis kekuatan binaan negeri sebagai pusat tamanan Islam, pusat edukasi terbaik, sentrum riset terbaik dan unggul, dengan mengarahkan segenap potensi yang kita miliki baik internal maupun eksternal. Strategi penguatan faktor pendorong dan faktor penghela secara simultan dalam menghadapi perubahan sosial yang semakin dinamis. Bapak Ibu sekalian, perlu saya singgung sedikit dalam hal penetapan ini yang baru saja kita saksikan. Selain persyaratan umum dan khusus, terdapat berbagai persyaratan yang bersifat spesifik, yaitu kompetensi, akhlakul karimah, kejujuran, kedisiplinan, dan tak kalah pentingnya adalah dapat bekerja sama secara sinergi dengan rektor. Karena itu saya lakukan proses partisipatif dengan meletakkan kewenangan sebagaimana Ketua Islam Statuta tetap pada rektor. Juga berdasarkan masukan dari beberapa pihak dan hasil penelusuran sendiri, selanjutnya saya mengumpulkan pendapat dari para senior hingga sampailah pada penetapan formasi ini. Kepada Warek 1, saya berpesan segera persiapkan segala sesuatu berkaitan dengan akreditasi institusi perguruan tinggi kita yang masih B, dan waktu dekat kita berharap menjadi A. Ternyata ada beberapa prodi yang masa ini keberlakuannya sudah habis. Ini juga perlu sikap tegas dan gerakan yang cepat dari Warek 1. Bangun atmosfer akademik yang baik, nyaman dan kondusif. Lakukan segera penyempurnaan kurikulum yang lebih sejalan dengan tuntutan perkembangan teknologi
dan industri era 4.0, pengembangan riset inovatif, pengembangan mahat tadi yang lebih efektif, penguatan SDM dosen, dan juga pengembangan model-model pembelajaran yang mutakhir. Kepada Waikwo, saya berpesan agar dapat mengelola keuangan dengan sehat dan efektif. Jadi, dapat mengelola keuangan dengan sehat dan efektif. Undang para ahli penyusunan perencanaan dan pelaporan anggaran secara baik dari kalangan ahli manajemen keuangan dan inspektorat, agar selamat dari berbagai penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran. Kembangkan entrepreneurship kampus secara baik. Perlu saya tegaskan, tegakkan amanah, kejujuran, dan kedisiplinan anggaran secara ketat dan bertanggung jawab. Kepada Warik 3, saya berpesan, mahasiswa adalah unsur sangat strategis dan merupakan pemangku kepentingan ke depan di kampus ini. Karena itu, bimbinglah mereka secara baik dan akrab. Warik 3 harus mampu menjadi jembatan yang kokoh dan akomodatif yang menghubungkan kepentingan kampus dan mahasiswa, berkomunikasi dengan bahasa mahasiswa dan berdialog secara lugas. Mahasiswa hidup di kampus adalah hidup yang sebenarnya, tidak ada hidup sementara, karena waktu tidak bisa diulang. Tahun 2018 tidak bisa diulang, nanti tahun depan menjadi tahun 2018. Jangan jadikan kampus sebagai penjara akademik yang terbesar. Karena itu permudah administrasi, perluas akses ke kampus dan fasilitas, tingkatkan entrepreneurship mereka, jemput bola beasiswa demi kesejahteraan mereka yang sebanyak-banyaknya. Sekali lagi saya menyampaikan ucapan selamat pada Warik yang baru dilantik dan terima kasih kepada para Warik yang lama, dan terima kasih kepada hadirin sekalian. Mari kita tutup dengan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa oleh Dr. Haji Burhanuddin Al-Ghani MAI.